Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Tentu, ini adalah narasi mendalam yang dikembangkan dari sinopsis tersebut. Cerita ini mengeksplorasi luka lama, pengkhianatan korporasi, dan ikatan darah yang tak terputuskan. Chapter 1, Tahta Dingin Sang Ratu Es. Lantai 45 gedung perkantoran pusat Adicita Group selalu terasa lebih dingin daripada suhu di luar sana. Bukan hanya karena sistem pendingin udara pusat yang bekerja maksimal, melainkan karena aura yang dipancarkan oleh sang pimpinan tertinggi. Anna, wanita berusia 27 tahun yang kerap dijuluki Ratu Es oleh para stafnya, sedang menatap tajam keluar jendela kaca besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota Jakarta. Anna dikenal sebagai fenomena di dunia bisnis. Di usianya yang muda, ia berhasil mempertahankan kerajaan bisnis peninggalan orang tua angkatnya dan mengembangkannya hingga berkali-kali lipat. Namun, di balik keberhasilan itu, ada dinding beton yang membentengi hatinya. Baginya, kelembutan adalah kelemahan, dan kesalahan adalah dosa yang tak terampuni. Parasnya yang cantik dan tubuhnya yang berisi namun elegan seringkali membuat orang salah sangka bahwa ia mudah didekati. Namun, sekali ia bicara, lidahnya setajam silet yang siap mengiris kepercayaan diri siapapun. Pak Baskoro, di mana draft final kontrak dengan konsorsium Jerman? Saya butuh itu 10 menit lagi sebelum pertemuan dimulai. Suara Anna terdengar datar namun menuntut lewat intercom. Segera, Bu Anna. Sedang dibawa oleh staf magang menuju ruangan Anda, jawab Baskoro dengan nada menjilat yang khas. Tak lama kemudian, ketukan ragu terdengar di pintu kayu jati yang berat itu. Seorang pemuda mengenakan seragam biru khas Office Boy, OB, masuk dengan nampan berisi kopi di satu tangan dan map dokumen di tangan lainnya. Namanya Rian, seorang pemuda yang baru bekerja selama 3 hari. Langkahnya tampak sedikit terburu-buru, mungkin terintimidasi oleh suasana ruangan yang mencekam. Saat Rian hendak meletakkan kopi di meja kerja Anna yang penuh dengan perangkat teknologi canggih, kakinya tersangkut ujung karpet. Waktu seolah melambat bagi Anna. Ia melihat cangkir porselen itu melayang, isinya yang berwarna coklat gelap tumpah menyiram tumpukan kertas kontrak orisinal yang baru saja diletakkan di sana. Dokumen senilai miliaran rupiah itu kini basah kuyup, tintanya luntur menyisakan noda yang merusak segalanya. Hening. Sunyi yang mematikan menyelimuti ruangan itu sebelum akhirnya meledak. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Teriak Anna. Suaranya menggelegar hingga terdengar keluar ruangan. Ia berdiri, matanya berkilat penuh amarah yang murni. Itu dokumen kontrak asli. Tanda tangan fisik yang kita butuhkan untuk pengesahan hari ini. Kamu menghancurkan negosiasi 6 bulan hanya dalam 1 detik kebodohan. Rian tertunduk, namun anehnya, bahunya tidak gemetar. Ia tidak menunjukkan ketakutan yang biasa diperlihatkan orang-orang saat Anna mengamuk. Maafkan saya, Bu. Saya akan bertanggung jawab. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan kesepakatan miliaran rupiah. Tanggung jawab? Dengan apa? Dengan gaji OBMU yang tidak cukup untuk membeli 1 baut di gedung ini. Anna menunjuk pintu dengan jari yang gemetar karena emosi. Keluar. Kamu dipecat. Jangan biarkan saya melihat wajahmu lagi di gedung ini,
atau saya akan memastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan bahkan sebagai penyapu jalanan di kota ini. Baskoro masuk ke ruangan dengan wajah pura-pura panik, namun ada kilat kepuasan di matanya yang tersembunyi di balik kacamata. Bu Ana, tenanglah. Saya akan urus anak ini. Benar-benar tidak kompeten. Namun, sebelum Baskoro sempat menyeret Rian keluar, pemuda itu melangkah maju. Ia melewati meja kerja dan mendekat ke arah Ana yang masih terengah-engah karena amarah. Jarak mereka hanya beberapa senti. Ana siap memanggil keamanan untuk mengusir pria lancang ini, namun sebuah kalimat yang keluar dari bibir Rian membuat seluruh dunianya berhenti berputar. Rian berbisik dengan nada yang sangat lembut, nada yang hanya pernah Ana dengar di masa kecilnya yang jauh dan kelam. Ana, jangan menangis lagi, boneka beruang di bawah pohon mangga itu masih kusimpan sampai sekarang. Darah Ana seolah membeku. Amarahnya luntur seketika, digantikan oleh rasa sesak yang menghimpit dada. Kalimat itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah janji rahasia. Itu adalah penggalan memori dari malam kebakaran panti asuhan 15 tahun silam, di mana ia kehilangan kakak laki-lakinya yang paling ia cintai. Kamu bilang apa? Suara Ana bergetar, kali ini bukan karena marah, melainkan karena harapan yang menyakitkan. Rian hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh perlindungan yang belum pernah Ana lihat dari pria manapun di dunia bisnis yang kejam ini. Jika biasanya keheningan di kantor Ana tercipta karena rasa takut para staf, kali ini keheningan itu muncul dari keterkejutan yang melumpuhkan saraf. Ana berdiri mematung, jemarinya yang lentik masih mencengkeram pinggiran meja jati hingga buku-buku jarinya memutih. Boneka beruang, bisik Ana. Suaranya nyaris hilang, tertelan oleh gemuruh jantungnya sendiri. Pikiran Ana melesat kembali ke Malang Jahanam 15 tahun yang lalu. Panti asuhan kasih bunda bukan sekadar bangunan tua bagi Ana, itu adalah dunianya. Ia ingat bau asap yang menyesakkan, kilatan api yang menjilat-jilat langit-langit kayu, dan jeritan anak-anak yang ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang remaja laki-laki, kakaknya, mendekapnya erat. Jangan takut, Ana. Kakak di sini. Jangan menangis. Suara itu terngiang kembali, persis seperti nada bicara pemuda di depannya sekarang. Rian melangkah perlahan menuju jendela, membelakangi Ana. Postur tubuhnya tegak, sangat berbeda dengan gestur membungkuk penuh hormat yang ia tunjukkan saat masuk sebagai OB tadi. Kamu selalu menangis kalau petir datang, Ana. Dan satu-satunya cara membuatmu tenang adalah dengan mencari Bobby, boneka beruang lusuh yang kita temukan di bawah pohon mangga. Kita menguburnya di sana setiap pagi agar tidak disita oleh ibu pengasuh yang galak, dan menggali lagi setiap sore. Air mata yang selama ini terkunci rapat di balik kelopak mata sang ratu es kini mengalir deras, membasahi pipinya yang kemerahan. Kak Rian? Tapi, petugas pemadam kebakaran bilang tidak ada yang selamat dari sayap kanan gedung itu. Mereka bilang, kamu sudah jadi abu. Rian berbalik. Ada guratan luka bakar tipis yang samar di garis rahangnya, sebuah tanda permanen dari malam itu. Aku terjebak di bawah reruntuhan tiang penyangga. Nafasku hampir habis karena asap, sampai seseorang menarikku keluar. Bukan petugas, melainkan seorang pria asing yang kebetulan melintas. Dia membawaku pergi, mengobatiku di luar negeri karena luka-lukaku sangat kritis. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih, dan lebih lama lagi untuk mencarimu yang sudah berganti identitas setelah diadopsi keluarga kaya. Ana merasa kakinya lemas. Ia terduduk di kursi kebesarannya, namun tahta itu terasa sangat asing sekarang. Kenapa baru sekarang? Kenapa menjadi OB?
kamu bisa datang ke sini, mengetuk pintu, dan aku akan memberimu segalanya. Rian tersenyum tipis, sebuah senyum penuh perlindungan. Jika aku datang sebagai kakakmu, aku hanya akan melihat apa yang ingin kamu perlihatkan. Tapi dengan menjadi OB, aku bisa melihat apa yang disembunyikan orang-orang darimu, Ana. Aku bisa mendengar bisik-bisik di kantin, melihat dokumen yang dibuang di tempat sampah, dan memantau siapa saja yang menusukmu dari belakang. Apa maksudmu? Ana mengusap air matanya, insting bisnisnya mulai kembali meski hatinya masih bergetar. Kamu terlalu sibuk menatap ke depan, ke arah angka dan ekspansi, sampai kamu tidak sadar bahwa lantai yang kamu pijak sedang digergaji oleh orang-orang kepercayaanmu. Rian mendekati meja Ana, matanya menatap dokumen yang tadi ia tumpahi kopi dengan sengaja. Tumpahan kopi ini bukan kecelakaan, Ana. Aku harus merusak dokumen itu karena Pak Baskoro telah menyelipkan klausul palsu di halaman tengah yang akan menyerahkan hak suara mayoritasmu kepada pihak ketiga dalam waktu 2 tahun. Ana tersentak. Ia segera menarik dokumen basah itu dan mencoba membaca tulisan yang mulai luntur. Di sana, pada pasal 12 ayat 4, tertulis sebuah poin teknis yang jika tidak dibaca dengan teliti, memang bisa menjadi lubang hukum yang mematikan. Baskoro. Gumam Ana dengan amarah yang mulai membara. Dia sudah bersama keluarga angkatku selama 20 tahun. Uang tidak mengenal durasi kesetiaan, adikku, ujar Rian dengan nada dingin. Dia bekerja sama dengan Tuan Darmawan. Mereka ingin membuatmu tampak tidak kompeten di hadapan Dewan Komisaris. Insiden dokumen rusak ini akan mereka gunakan untuk memojokkanmu, menyebutmu emosional dan tidak mampu mengelola staf, sehingga mereka punya alasan untuk melakukan pengambil alihan paksa. Ana menatap kakaknya dengan pandangan baru. Ada sesuatu pada diri Rian yang tidak pas. Cara bicaranya, cara dia menganalisis kontrak hukum yang rumit, dan ketenangannya yang luar biasa. Ini bukan kapasitas seorang anak panti asuhan yang baru saja sembuh dari luka lama. Siapa kamu sebenarnya, Kak? Seorang OB tidak mungkin mengerti tentang klausul hak suara mayoritas, tanya Ana menyelidik. Rian terkekeh pelan, ia melepas kartu identitas karyawan magangnya dan melemparkannya ke meja. Selama 15 tahun ini, aku tidak hanya belajar cara bertahan hidup. Aku belajar cara menaklukkan dunia yang telah merebut segalanya dari kita. Tapi biarkan itu menjadi rahasiaku untuk beberapa hari ke depan. Sekarang, kita punya tugas. Tugas apa? Bermain peran, mata Rian berkilat. Biarkan mereka mengira rencana mereka berhasil. Tetaplah menjadi Ratu Es yang pemarah. Pecat aku di depan semua orang. Biarkan Baskoro merasa dia sudah menang karena berhasil menyingkirkan OB pengacau ini. Sementara itu, aku akan bekerja dari bayang-bayang untuk mengumpulkan bukti terakhir yang akan mengirim mereka ke penjara. Ana menatap boneka beruang imajiner dalam ingatannya, lalu menatap pria dewasa di depannya. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Di tengah hutan korporasi yang kejam ini, kakaknya telah kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelindung. Baiklah, Ana berdiri, menghapus sisa air matanya, dan memasang kembali topeng dinginnya yang legendaris. Tapi janji padaku, Kak. Setelah semua ini selesai, jangan pernah hilang lagi. Aku tidak butuh perusahaan ini jika itu artinya aku harus kehilanganmu untuk kedua kalinya. Rian mengangguk pasti. Aku berjanji, Ana. Kali ini, tidak akan ada api yang bisa memisahkan kita. Ana menarik napas panjang, lalu berteriak dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke ruang sekretariat. Sekarang keluar dari ruanganku, pecundang.
Jangan pernah injakan kakimu di gedung ini lagi. Rian menunduk, kembali ke perannya sebagai OB yang malang, dan melangkah keluar dengan senyum kemenangan yang tersembunyi. Permainan baru saja dimulai. Suasana di kantor pusat Adicita Group terasa seperti medan perang yang baru saja diledakkan. Kabar tentang Ratu S yang mengamuk hebat hingga memecat seorang OB magang tersebar secepat api di atas bensin. Bagi para karyawan, itu hanyalah hari biasa di bawah kepemimpinan Ana yang tiran. Namun bagi Pak Baskoro, itu adalah simfoni kemenangan yang paling merdu. Baskoro duduk di kursi kulitnya, menyesak cerutu mahal sambil menatap layar monitor yang menampilkan grafik pergerakan saham perusahaan yang mulai tidak stabil. Wanita itu terlalu emosional, gumamnya dengan seringai tipis. Satu tumpahan kopi saja sudah membuatnya kehilangan akal sehat. Begitu mudah untuk dihancurkan. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding ruangannya, di dalam celah sempit ventilasi udara, sebuah mikrofon nirkabel sebesar kuku jari sedang merekam setiap helaan napasnya. Rian, yang secara resmi sudah dipecat, sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan gedung. Dengan bantuan akses pintu belakang yang ia retas sebelumnya, ia kini bergerak di koridor-koridor teknis yang jarang dilalui manusia. Ia menanggalkan seragam biru OB-nya dan berganti dengan pakaian teknisi pemeliharaan gedung, maintenance, lengkap dengan masker dan topi. Baginya, penyamaran adalah bahasa ibu. Target bergerak ke ruang arsip lantai 12, bisik Rian ke alat komunikasi kecil di kerahnya. Ia berbicara pada dirinya sendiri, mendokumentasikan setiap langkah Baskoro melalui rekaman digital. Di lantai atas, Ana mencoba mempertahankan fasad dinginnya, meski jantungnya berdegup kencang setiap kali teringat bisikan Rian. Ia memanggil Baskoro ke ruangannya sore itu. Pak Baskoro, mengenai kontrak Jerman yang rusak itu, saya ingin Anda yang menangani negosiasi ulang secara langsung dengan Tuan Darmawan sebagai mediator, ucap Ana. Suaranya sengaja dibuat terdengar lelah dan penuh keputusasaan. Saya merasa mungkin saya butuh istirahat sejenak dari urusan operasional. Mata Baskoro berkilat rakus. Inilah umpan yang ia tunggu-tunggu. Tentu, Bu Ana. Serahkan pada saya. Saya akan memastikan Tuan Darmawan memberikan kompensasi dan persyaratan yang menguntungkan bagi kita. Anda beristirahatlah, serahkan beban ini pada pundak saya. Begitu Baskoro keluar, Ana segera mengunci pintu. Ia meraih ponsel satelit yang diberikan Rian kepadanya. Dia mengambil umpannya, Kak. Dia akan bertemu Darmawan malam ini di klub malam The Abyss. Bagus, suara Rian terdengar jernih di seberang sana. Tetaplah di kantor sampai jam 7 malam. Buat dirimu terlihat sibuk dengan tumpukan dokumen. Aku akan berada di The Abyss untuk mengumpulkan kepingan terakhir puzzle ini. Malam itu, di sebuah sofa privat yang remang-remang di The Abyss, Baskoro bertemu dengan Tuan Darmawan. Musik dan tumbas yang keras menutupi percakapan mereka bagi telinga orang awam, tapi tidak bagi sensor audio yang dipasang Rian di bawah meja marmer mereka. Saham publik sudah mulai panik. Darmawan, suara Baskoro terdengar serak karena alkohol. Begitu berita kegagalan kontrak Jerman ini bocor ke media besok pagi, harga akan terjun bebas. Saat itulah perusahaan cangkangmu harus masuk dan menyapu sisa sahamnya. Tuan Darmawan tertawa, suaranya parau. Dan Sang Ratu S akan membeku di jalanan. Aku sudah menyiapkan dokumen pengalihan aset ilegal itu. Begitu aku memegang 40% saham, aku akan menunjukmu sebagai CEO baru. Tapi ingat, Baskoro, 10% dari keuntungan tahunan harus masuk ke kantong pribadiku. Sepakat? Sahut Baskoro sambil mengangkat gelas whiskinya. Rian,
yang duduk di bar sebagai pengunjung biasa dengan tudung jaket menutupi wajahnya, mencatat setiap kata. Ia juga melihat Baskoro menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada Darmawan, data rahasia klien Adicita Group yang jika bocor akan menghancurkan reputasi perusahaan selamanya. Namun, pengkhianatan itu lebih dalam dari yang Ana bayangkan. Dari hasil penyadapan itu, Rian menemukan fakta mengejutkan. Baskoro ternyata juga terlibat dalam kecelakaan mobil yang menewaskan orang tua angkat Ana 3 tahun lalu. Sabotase rem yang selama ini dianggap kecelakaan murni, ternyata adalah cara Baskoro untuk mempercepat kenaikan tahtanya, namun rencananya terhambat karena Ana ternyata jauh lebih tangguh dari yang ia duga. Rian mengepalkan tangannya di bawah meja bar hingga kuku-kukunya memutih. Amarah yang ia tekan selama belasan tahun mendidih. Orang-orang ini bukan sekadar pencuri korporat, mereka adalah pembunuh. Ana, Rian mengirim pesan singkat lewat jalur trankripsi. Siapkan dirimu. Besok bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan. Besok adalah soal keadilan bagi ayah dan ibumu. Aku sudah memegang semua buktinya. Malam itu, Ana tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang sepi. Di tangannya, ia mendekap boneka beruang lusuh pemberian Rian. Dunia yang ia bangun dengan susah payah ternyata dipenuhi oleh rayap-rayap yang haus darah. Namun, rasa takut yang biasanya menghantuinya kini lenyap. Ada api baru di dalam dirinya, api yang dinyalakan kembali oleh keberadaan kakaknya yang dianggap telah mati. Besok adalah hari rapat umum pemegang saham, RUPS. Hari di mana Baskoro dan Darmawan mengira mereka akan memahkotai diri mereka sendiri sebagai raja baru. Mereka tidak sadar bahwa di balik seragam OB yang mereka hina, ada raksasa internasional yang sedang menyiapkan liang lahat bagi karir dan kebebasan mereka. Besok, Kak, bisik Ana pada kegelapan malam. Besok kita selesaikan semuanya. Para pemegang saham dan dewan komisaris telah berkumpul di ruang rapat utama yang berdinding kaca transparan, menghadap ke Cakrawala Jakarta yang abu-abu. Pak Baskoro berjalan masuk dengan langkah tegap, dagunya terangkat tinggi. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, merasa bahwa hari ini adalah hari penobatannya. Di sampingnya, Tuan Darmawan tersenyum tipis, sebuah senyum predator yang telah melihat mangsanya terjebak di sudut lubang. Selamat pagi, rekan-rekan dewan, suara Baskoro bergema di ruangan yang kedap suara itu. Terima kasih telah hadir dalam sidang darurat ini. Sebagaimana yang Anda semua ketahui, perusahaan kita sedang berada di tepi jurang akibat serangkaian kegagalan manajemen yang sangat fatal. Ana duduk di kursi CEO di ujung meja panjang. Wajahnya pucat, matanya sedikit sembab, sebuah akting yang sempurna untuk menunjukkan kehancuran mental. Di sudut ruangan, seorang OB dengan topi yang ditarik rendah sedang sibuk mengelap nampan air mineral. Tak ada yang mempedulikannya. Bagi orang-orang kuat di ruangan ini, OB itu hanyalah bagian dari dekorasi. Langsung saja ke poinnya, Baskoro, salah satu komisaris senior menyela. Kami mendengar tentang kontrak Jerman yang hancur dan nilai saham yang anjlok 15% dalam semalam. Apa solusinya? Baskoro melirik Darmawan. Solusinya adalah restrukturisasi total. Tuan Darmawan di sini telah setuju untuk menyuntikkan dana segar dan mengambil alih liabilitas perusahaan. Namun, persyaratannya mutlak, kepemimpinan harus berganti. Bu Ana harus mengundurkan diri atau kita akan menghadapi kebangkrutan massal minggu depan. Darmawan berdiri, meletakkan setumpuk dokumen di atas meja putar. Saya sudah mengamankan 40% saham, termasuk surat kuasa dari beberapa investor minoritas. Dengan dukungan Pak Baskoro,
Kami memiliki suara mayoritas untuk melakukan pemungutan suara sekarang juga. Ana menatap Darmawan dengan pandangan yang tampak gemetar. Anda merencanakan ini. Anda sengaja menjatuhkan harga saham saya agar bisa membelinya dengan harga murah. Ini hanya bisnis, Bu Ana, ejek Darmawan. Dan dalam bisnis, yang lemah akan dimakan. Cukup sandiwaranya, Ana tiba-tiba berdiri. Suaranya tidak lagi gemetar. Getaran ketakutan itu hilang, digantikan oleh nada yang sangat dingin dan tajam hingga membuat beberapa orang di ruangan itu bergidik. Pak Baskoro, apakah Anda yakin sudah memeriksa semua data sebelum mengajukan mosi ini? Baskoro tertawa meremehkan. Data tidak berbohong, Bu Ana. Anda gagal. Tepat pada saat itu, OB yang berada di sudut ruangan meletakkan kain lapnya. Ia berjalan mendekat ke meja utama dengan langkah yang tenang namun penuh otoritas. Baskoro membentak, "Heh! Kamu yang waktu itu tumpah kopi, kan? Beraninya masuk ke sini. Keluar sekarang atau saya panggil keamanan." Rian tidak berhenti. Ia justru menarik kursi di samping Ana, kursi yang biasanya dikosongkan untuk tamu agung, dan duduk di sana. Ia melepas topi dan masker medisnya, memperlihatkan wajah yang kini memancarkan aura kekuasaan yang tak tertandingi. "Keamanan tidak akan datang untukku, Baskoro," ucap Rian tenang. Suaranya berat dan mengintimidasi. Mereka sedang sibuk menyambut tamu-tamu dari unit tipikor Polda Metro Jaya di lobi bawah. Ruangan itu mendadak riuh dengan bisikan bingung. Darmawan menggebrak meja. "Siapa kamu? Beraninya seorang pelayan bicara seperti itu?" Rian mengeluarkan sebuah laptop dari tas kerjanya dan menghubungkannya ke proyektor besar. Layar yang tadinya menampilkan grafik kerugian perusahaan tiba-tiba berubah menjadi rekaman audiovisual yang sangat jernih. Itu adalah rekaman dari klub malam The Abyss tadi malam, diikuti dengan salinan transaksi rekening luar negeri. Ini adalah bukti transfer 50 miliar rupiah dari Tuan Darmawan ke rekening cangkang Pak Baskoro di Cayman Island, Rian menjelaskan sambil memutar dokumen digital. "Dan ini adalah rekaman suara kalian merencanakan sabotase rem mobil orang tua angkat Ana 3 tahun lalu." Baskoro jatuh terduduk, wajahnya seketika berubah pucat pasi seputih kertas. Itu palsu. Rekaman itu direkayasa. Dan mengenai saham, lanjut Rian, mengabaikan teriakan Baskoro. Tuan Darmawan berpikir dia memegang 40%. Namun, dia lupa memeriksa siapa yang membeli saham-saham tersebut di pasar sekunder pagi ini melalui skema take-over kilat. Apex International Investment telah membekukan aset perusahaan cangkang Anda karena pelanggaran regulasi pencucian uang. Darmawan gemetar. Apex? Tidak mungkin, itu raksasa global. Mereka tidak akan tertarik pada perusahaan menengah seperti ini. Rian berdiri, merapikan kemejanya, dan menatap Darmawan tepat di mata. Mereka tertarik jika pemiliknya ingin melindungi adiknya. "Nama saya Rian Adicita. Saya adalah pendiri Apex International, dan saya adalah kakak kandung dari CEO kalian." Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Ana berdiri di samping Rian, matanya berkilat penuh kemenangan. "Pak Baskoro, Tuan Darmawan," suara Ana terdengar seperti vonis mati. "Masa jabatan kalian berakhir hari ini. Bukan di perusahaan ini, tapi di dunia bebas." Pintu ruang rapat terbuka lebar. Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap masuk. Baskoro mencoba melarikan diri melalui pintu samping, namun kakinya lemas dan ia tersungkur di karpet mahal yang dulu sangat ia banggakan. "Bawa mereka," perintah Rian dingin.
Saat petugas menyeret Baskoro dan Darmawan keluar, Rian menoleh ke arah Dewan Komisaris yang masih terpaku tak percaya. Ia mengambil dokumen kontrak asli yang telah ia selamatkan dan meletakkannya di depan mereka. Kontrak Jerman tidak pernah rusak. Yang rusak hanyalah moralitas di dalam ruangan ini, tegas Rian. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan perusahaan ini bawah perlindungan Apex. Ana menatap punggung kakaknya. Topeng Ratu Es-nya telah hancur sepenuhnya, bukan karena kekalahan, melainkan karena ia akhirnya menemukan kembali pelindung yang selama ini ia tangisi di bawah pohon mangga dalam mimpinya. Pengkhianat telah jatuh, dan tahta sesungguhnya baru saja ditegakkan. Gema langkah sepatu polisi yang menyeret Baskoro dan Darmawan perlahan menghilang di ujung koridor, menyisakan kesunyian yang ganjil di ruang rapat utama. Para dewan komisaris masih duduk mematung, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sebuah gempa bumi yang meruntuhkan seluruh struktur kekuasaan lama. Namun, di tengah keterpanaan itu, Ana tidak lagi melihat ke arah meja rapat. Ia hanya menatap kakaknya. Rian menghela napas panjang, beban penyamaran selama berbulan-bulan seolah terangkat dari bahunya. Ia mendekati Ana, mengabaikan tatapan memuja sekaligus ngeri dari para petinggi perusahaan. Rapat hari ini selesai, ucap Rian kepada Dewan Komisaris dengan nada yang tidak membantah. Detail mengenai investasi Apex International akan dikirimkan oleh tim hukum saya sore ini. Untuk sekarang, saya minta ruangan ini dikosongkan. Tanpa protes, para komisaris itu keluar dengan terburu-buru, meninggalkan kakak beradik itu dalam ruang kaca yang luas. Ana tidak sanggup lagi menahan bendungan emosinya. Ia menghambur ke pelukan Rian, menumpahkan tangis yang selama bertahun-tahun ia tekan demi terlihat kuat sebagai pemimpin. Aku pikir aku sendirian, Kak, isak Ana di dada kakaknya. Aku pikir dunia ini memang hanya berisi orang-orang yang ingin menghancurkanku. Rian mengusap rambut adiknya dengan lembut, sebuah gerakan yang sama persis seperti saat mereka bersembunyi di bawah meja panti asuhan dulu. Kamu tidak pernah sendirian, Ana. Aku selalu ada di sana, di antara kerumunan, di balik bayang-bayang. Maafkan aku karena membiarkanmu merasa kesepian begitu lama. Sore itu, mereka meninggalkan gedung perkantoran yang megah tersebut. Bukan menuju apartemen mewah Ana, melainkan menuju sebuah lahan kosong di pinggiran kota, lokasi di mana dulu panti asuhan Kasih Bunda berdiri sebelum dilalap api. Kini, tempat itu telah menjadi taman kecil yang tenang. Rian berjalan menuju sebuah pohon mangga tua yang batangnya sudah menghitam di beberapa bagian, namun tetap tumbuh kokoh. Ia berlutut di akar pohon itu dan mulai menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ana memperhatikan dengan bingung sampai Rian mengeluarkan sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat. Di dalamnya, terdapat sebuah boneka beruang mini yang bulunya sudah menipis dan warnanya telah pudar menjadi coklat kusam. Lengan boneka itu disambung dengan jahitan benang merah yang kasar, jejak tangan Rian kecil 15 tahun silam. Bobby, bisik Ana, air matanya kembali jatuh. Kamu benar-benar menyimpannya. Bobby adalah saksi bahwa kita selamat, Ana, ujar Rian sambil menyerahkan boneka itu. Perusahaan, saham, dan kekuasaan semua itu hanya alat. Tapi ini, memori kita, adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli oleh Darmawan atau siapapun. Beberapa hari kemudian, transisi kekuasaan di Adicita Group berjalan dengan mulus. Dengan suntikan dana dari Apex International, perusahaan itu tidak hanya pulih, tetapi melesat menjadi pemimpin pasar. Namun, ada perubahan yang lebih signifikan terjadi pada diri sang CEO. Ana tidak lagi dikenal sebagai Ratu Es. Ia tetap tegas dan cerdas, namun aura dingin yang mematikan itu telah mencair.
ia mulai dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh empati. Ia sering terlihat turun ke lantai bawah, menyapa para staf pembersihan dan OB, memastikan bahwa tidak ada lagi orang kecil yang tertindas di kerajaannya. Rian sendiri memilih untuk tidak mengambil kursi CEO. Ia tetap menjadi komisaris utama, bertindak sebagai penasihat sekaligus pelindung dari balik layar. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membangun kembali panti asuhan yang baru, sebuah tempat yang jauh lebih layak bagi anak-anak yang kehilangan keluarga, agar mereka tidak perlu mengalami kerasnya hidup seperti yang ia dan Ana alami. Di akhir pekan yang cerah, mereka berdua duduk di balkon kantor Ana, menikmati kopi yang kali ini tidak tumpah. Jadi, Ana menyesap kopinya sambil tersenyum menggoda. Pemilik grup investasi internasional raksasa, ya? Kamu benar-benar merahasiakannya dengan baik, Pak OB. Rian tertawa lepas, sebuah tawa yang tulus dan ringan. Menjadi OB adalah pekerjaan paling jujur yang pernah kulakukan, Ana. Di sana aku belajar bahwa orang-orang paling berbahaya justru adalah mereka yang memakai dasi paling mahal. Mereka menatap matahari terbenam yang membiaskan warna emas di langit Jakarta. Perang telah usai. Pengkhianat telah mendekam di balik jeruji besi, dan luka masa lalu mulai menutup menjadi bekas luka yang membanggakan. Bagi Ana, kesuksesan terbesarnya bukanlah menguasai pasar internasional, melainkan fakta bahwa ia akhirnya bisa pulang ke rumah, ke dalam pelukan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Terima kasih sudah menemukanku kembali, Kak, bisik Ana. Rian merangkul bahu adiknya erat. Kita adalah dua orang yang selamat dari api, Ana. Dan mulai sekarang, kita hanya akan menggunakan api itu untuk menghangatkan orang lain, bukan untuk terbakar lagi. Matahari pun tenggelam, namun bagi mereka berdua, fajar yang baru saja dimulai.